Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis urahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat Islam, salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Di antaranya nikmat dengan diberinya anugerah sehat, yang alhamdulillah sampai detik saat sekarang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat mengisi sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sesama muslim di mana saja berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita untuk sama-sama membahas, mengkaji tentang kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian yang akan dibahas ini, terlebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari keterbatasan ilmu yang saya peroleh. Adapun maksud dan tujuannya hanyalah ingin berbagi ilmu dari ilmu yang sudah saya peroleh. Mudah-mudahan menjadi sebab tambah lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala macam bentuk yang dilarangnya. Saudara-saudaraku sesama muslim rahimakumullah di mana saja berada, mengawali kajian ini silahkan buka Al-Quran surat At-Tin ayat keempat, 5, dan 6. Insya Allah sudah banyak yang hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat inilah permulaan dari apa yang telah Allah mulaikan lebih dahulu dengan sumpah, yaitu bahwasannya di antara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, bentuk lahir dan bentuk batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa. Bentuk tubuhnya melebihi keindahan bentuk tubuh makhluk yang lain.
tentang ukuran dirinya, manis air mukanya, sehingga dinamai Bashar, artinya wajah yang mengandung gembira. Sangat berbeda dengan makhluk yang bernama binatang, karena manusia diberi akal, bukan semata-mata napasnya yang turun naik. Maka dengan perseimbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akalnya itu, dapatlah dia hidup di permukaan bumi ini menjadi pengatur. Kemudian Tuhan pun mengutus pula rasul-rasul, membawakan petunjuk bagaimana caranya menjalani hidup ini supaya selamat. Kemudian itu kami jatuhkan dia kepada serendah-rendahnya yang rendah di ayat yang kelima. Demikianlah Allah mentakdirkan kejadian manusia itu. Sesudah lahir ke dunia dengan berangsur-angsur menjadi kuat dan dapat berjalan, dan akal pun berkembang sampai dewasa, sampai di puncak kemegahan umur. Marilah kita renungkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 45 ini. Allah menciptakan manusia lahir ke alam dunia ini dalam keadaan lemah, tidak berdaya apa-apa. Dari mulai keluar lewat rahim ibu kita hanya bisa menangis, menandakan ada keinginan. Dari keinginan inilah tumbuh berangsur-angsur berkembang menjadi mata bisa melihat dengan jelas, telinga bisa mendengar dengan jelas, lisan berangsur-angsur bisa berbicara, kaki berangsur-angsur bisa berjalan. Yang sebelumnya merangkak, berjalan berdiri, lalu sedikit-sedikit mulai belajar berjalan. Dari proses inilah pada masa-masa yang telah dilalui kita harus menyadari bahwa dalam menjalani hidup di dunia ini harus berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan belajar memahami hakikat hidup, dihidupkan untuk hidup, dan pada akhirnya mati dimatikan oleh yang menciptakan kita, sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati tidak berhenti pada kematian, melainkan akan meneruskan perjalanan ke alam berikutnya, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Dari kedua alam yang akan kita jalani, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 7 dan 8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Di dalam kedua ayat ini disebut zarah, yang supaya lebih populer kita artikan dengan debu. Padahal zarah adalah lebih halus daripada debu. Ahli fisika Arabi menyebut juga zarah itu dengan al-zawharul faz, benda yang sangat halus yang tidak dapat dibagi lagi. Lantaran itu boleh jugalah kita artikan, dan barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun Allah akan melihatnya. Jadi bukti bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Tuhan dari hal amalan manusia dan kegiatan hidupnya, supaya dibalas dan diganjari setimpal dengan perbuatannya. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya menegaskan, ayat ini telah menyatakan bahwa segala amalan dan usaha, baiknya dan buruknya, besarnya dan kecilnya, akan dinilai oleh Allah
baik yang berbuatnya itu orang beriman ataupun orang kafir. Tegasnya lagi, amal kebaikan orang yang kafir dihargai oleh Allah, meskipun dia dengan demikian tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya. Beliau kemukakan sebuah ayat di dalam surat ke-21 Al-Anbiya ayat ke-47, bahwa di hari kiamat itu alat-alat penimbang akan diletakkan dengan sangat adil, sehingga tidak ada satupun yang teraniaya, walaupun sebesar biji daripada telur hama, semuanya akan dipertimbangkan. Dengan demikian, orang yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul pun begitu. Meskipun dia telah mengaku beriman, namun dosanya atau kesalahannya dan kejahatannya pun akan dipertimbangkan dan diperlihatkan. Syukurlah dia tidak menyekutukannya selain dengan Allah, sehingga siksaannya yang akan diterimanya tidaklah seremuk sehina orang yang kafir. Saudara-saudaraku sesama muslim di mana saja berada, setelah kita mengenal akan keberadaan diri sendiri yang harus berusaha dalam kehidupan di dunia ini, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam pintu melaksanakan perintah-perintah ibadah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Inilah peringatan lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu supaya Rasulullah SAW meneruskan memberi peringatan, sebab peringatan akan besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Maka datanglah tambahan ayat ke-56 ini, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada guna yang lain melainkan buat mengabdikan diri kepada Allah. Jika seorang telah mengakui beriman kepada Allah, tidaklah dia akan mau jika hidupnya di dunia ini kosong saja. Dia tidak boleh menganggur selama nyawa di kandung badan. Manusia harus ingat bahwa temponya tidak boleh kosong dari pengabdian seluruh hidup, hendaknya dijadikan ibadah. Menurut riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang diterimanya dari Ibnu Abbas, arti untuk beribadat ialah mengakui diri adalah budak atau hamba dari Allah, tunduk menurut kemauan Allah, baik secara sukarela atau secara terpaksa. Namun kehendak Allah berlaku juga. Mau tidak mau, diri pun hidup. Mau tidak mau, kalau umur panjang mesti tua. Mau tidak mau, jika datang ajal mesti mati. Ada manusia yang hendak melakukan di dalam hidup ini menurut kemauannya, namun yang berlaku ialah kemauan Allah juga. Oleh sebab itu, ayat ini memberi ingat kepada manusia bahwa sadar atau tidak sadar, dia pasti mematuhi kehendak Allah. Maka jalan yang lebih baik bagi manusia ialah menginsafi kegunaan hidupnya, sehingga dia pun tidak merasa keberatan lagi mengerjakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia mengenal kepada budi yang luhur, niscaya dia mengenal apa yang dinamai berterima kasih. Ada orang yang menolong kita melepaskan diri dari malapetaka, kita pun segera mengucapkan terima kasih. Kita mengembara di suatu padang pasir. Dari sangat jauhnya perjalanan, kita kehausan. Air sangat sukar. Tiba-tiba di suatu tempat yang sunyi sepi, kita bertemu dengan salah satu
yang menyuruh kita berhenti berjalan sejenak. Kita pun berhenti, lalu Dia bawakan seteguk air. Kita pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita ucapkan terima kasih dengan merendahkan diri, sebab kita merasa berhutang budi kepadanya. Dan tidaklah ada manusia beradab di dunia yang membantah keluhuran budi orang yang berterima kasih itu. Maka bandingkanlah semuanya dengan anugerah ilahi bagi menjamin hidup kita. Sejak mulai lahir dari perut ibu sampai kepada masa habis tempo di dunia ini, dan kita menutup mata, tidaklah dapat dihitung dari nilai betapa besar nikmat dan karunia Allah kepada kita. Maka timbullah pertanyaan, apakah tidak patut kita berterima kasih kepadanya atas seluruh karunia itu? Disinilah Tuhan menjuruskan hidup kita, memberi kita pengarahan. Allah menciptakan kita, jin dan manusia, tidak untuk yang lain, hanya untuk satu macam tugas saja, yaitu mengabdi, beribadat, yaitu mengakui bahwa kita ini hambanya, tunduk kepada kemauannya. Saudara-saudaraku sesama muslim di mana saja berada, marilah kita renungkan dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Jangan sampai kita itu tersesat. Dan marilah kita mulai mengenal Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Dan marilah kita untuk memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk perilaku kekeliruan, kesalahan yang telah kita perbuat selama dalam mengisi kehidupan sampai detik saat sekarang ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dari segala macam dosa dan kesalahan kita. Dan kita pun dapat mengisi sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.